welcome back to Hypothesis. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang erat kaitannya dengan statistika, yaitu probabilitas. Fantastik, fakta menarik tentang statistik. Menurut Ikatan Dokter Indonesia menyebutkan bahwa pasien yang terinfeksi virus novel corona atau COVID-19 berpotensi besar untuk sembuh. Menurut dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan Erlina Burhan menyebutkan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang berbeda dengan virus flu burung yang memiliki tingkat kematian yang tinggi. COVID-19 memiliki gejala klinis yang cukup ringan sehingga tingkat kematiannya mencapai 2 hingga 3%. Artinya probabilitas untuk kesembuhannya mencapai di atas 97%. Apa itu probabilitas? Probabilitas merupakan angka antara 0 hingga 1 yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Jika probabilitas mendekati angka 0, maka peristiwa tersebut memiliki peluang yang kecil untuk dapat terjadi. Sedangkan jika probabilitas mendekati angka 1, maka peristiwa tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat terjadi. Untuk mengetahui probabilitas dalam suatu kejadian, kita bisa menggunakan rumus yang ada di layar nih, yaitu probabilitas sama dengan banyaknya percobaan di mana peristiwa terjadi dibagi dengan seluruh percobaan. Probabilitas memiliki banyak manfaat di kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Di dunia ini, segala bentuk keputusan tidak ada yang pastikan. Namun, dengan bantuan probabilitas, seorang decision maker dapat memperkirakan keputusan terbaik yang harus ia ambil. Contohnya, seorang manajer yang harus mengambil keputusan untuk perusahaannya. Manfaat yang kedua yaitu probabilitas untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Segala sesuatu hal di masa depan merupakan hal yang tidak pastikan, namun dengan adanya probabilitas, kita dapat melakukan forecasting terhadap hal yang akan terjadi ke depannya. Contohnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam memperkirakan ramalan cuaca. Manfaat yang tiga yaitu probabilitas dapat meminimalisir kerugian. Dengan melakukan tindakan preventif untuk kerugian yang akan datang, maka kita dapat meminimalisir kerugian tersebut. Contohnya, seorang pedagang buah yang dapat memperkirakan batas waktu buah sebelum membusuk untuk meminimalisir kerugian tersebut. Setelah mengetahui manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari, probabilitas nggak hanya dipakai untuk penelitian dan percobaan loh. Probabilitas juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Alfi membeli 4 kain batik dengan motif yang berbeda. Di antaranya ada motif megamendung, motif keraton, motif kawung, dan motif hewan. Rencananya, Alfi akan membagikan keempat kain batik tersebut kepada setiap temannya secara acak. Berapa probabilitas setiap teman Alfi mendapatkan kain batik jenis motif kawung? Nah, untuk mendapatkan probabilitasnya, kita dapat menggunakan rumus yang tadi, di mana probabilitas sama dengan jumlah jenis kain batik motif kawung dibagi jumlah jenis motif kain batik, yaitu 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Karena pembagian dilakukan secara acak, maka setiap orang memiliki probabilitas yang sama untuk mendapatkan jenis kain batik motif kawung. Maka probabilitas setiap teman Alfi untuk mendapatkan kain batik jenis motif kawung sebesar 0,25. Nah, untuk mendapatkan probabilitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu eksperimen. Eksperimen merupakan segala proses yang menghasilkan satu set data. Yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel merupakan anggota atau elemen dari ruang sampel. Yang ketiga yaitu ruang sampel. Ruang sampel merupakan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan simbol S. Yang keempat yaitu outcome. Outcome merupakan hasil dari percobaan tunggal atau single trial dari percobaan probabilitas.
Contohnya, dalam sebuah toko sepatu yang menjual sepatu berwarna hijau, kuning, putih, dan hitam. Contoh dari eksperimen adalah proses pemilihan warna sepatu oleh pelanggan pada toko tersebut. Sedangkan contoh titik sampelnya adalah sepatu berwarna hijau, kuning, putih, dan hitam. Dan contoh ruang sampel adalah di mana sepatu berwarna hijau, kuning, putih, dan hitam adalah seluruh warna sepatu yang dapat dipilih saat proses pemilihan sepatu oleh pelanggan. Sedangkan contoh outcome dari proses pemilihan warna sepatu tersebut berupa satu proses pembelian di mana pelanggan tersebut memilih sepatu berwarna putih, sehingga outcome dari percobaan tersebut adalah sepatu berwarna putih. Sekian video kali ini tentang probabilitas. Jangan lupa nonton episode yang lain ya. Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah serta subscribe di channel kita ya. See you on the next video of Hypothesis.